Baik, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi Pak Budi, Bu Rini, dan juga Bu Melia. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan satu jurnal artikel yang mungkin relevan ya dengan kondisi saat ini, yaitu mengenai plastik dan COVID-19. Nah, sebelum masuk ke jurnal ini, saya mau berikan salah satu ya isu yang muncul di koran nasional, meskipun ini cukup lama ya, tanggal 10 Agustus 2020. Kalau tidak salah tanggal 19 September 2020 juga ada bicara lagi tentang plastik, bagaimana limbah plastik ini meningkat selama pandemi. Ya, jadi disampaikan bahwa dengan adanya pandemi di mana virus itu ternyata juga bisa melekat pada banyak yang kontak dengan manusia, sehingga salah satunya misalnya di sini dari bidang kesehatan dan juga bidang pangan, di sini kemudian penggunaan plastik ini melonjak. Jelas di bidang kesehatan, penggunaan masker, kemudian penggunaan berbagai peralatan kesehatan yang kemudian sekali pakai, di sini juga kemudian bisa meningkat dengan tajam, plus di bidang pangan yang banyak penggunaan plastik untuk kemasan pangan, tidak hanya sebagai kemasan primer atau sekunder, bahkan ketika misalnya kita belanja, kemudian kita memesan makanan, di sini ternyata itu juga punya konsekuensi dengan adanya peningkatan limbah plastik. Di saat yang sama, sebenarnya sebelum COVID, ini pemerintah Indonesia justru mengeluarkan banyak regulasi tentang pembatasan penggunaan plastik, tetapi menjadi tidak terhindarkan dan isu plastik ini mendadak kemudian meredup, kalah dengan isu corona yang memang kita hadapi masih sampai dengan saat ini. Nah, apa yang menarik dari yang disampaikan di sini adalah dengan lonjakan limbah plastik ini bagaimana kemudian penanganan limbahnya, bahwa lonjakan peningkatan plastik waste ini mestinya juga diiringi dengan pengelolaan limbah plastik yang tepat. Kita lihat di negara kita sendiri, mungkin ini tidak hanya kasus di negara kita ya, di negara yang cukup misalnya cukup bagus pengelolaan limbahnya, tidak hanya limbah plastik ya, sistemnya juga mereka punya tantangan ya, bahwa kapasitas pengelolaan limbah di sini tidak lagi mencukupi. Di sini ada satu paper dengan judul Minimizing the Present and Future Plastic Waste, Energy and Environmental Footprint Related to COVID-19. Jadi ini penelitian yang dilakukan dari beberapa negara ya, yang dari Republik Czech, kemudian Filipina dan juga Singapura. Bagaimana mereka kemudian mencoba mengusulkan yang namanya plastic footprint. Nah, bagaimana plastic waste footprint ini kemudian muncul ya, ditenggarai dengan seberapa besar ya kemampuan plastik ini kemudian dirubah menjadi energi ya. Ini saya tunjukkan, kalau kita lihat di sini saja misalnya bagaimana perkiraan mereka di gambar 3 ini ya. Jadi perkiraan peningkatan permintaan ya penggunaan plastik. Di sini kita bisa lihat bahwa packaging ini jumlahnya atau prosentasenya ini relatif tinggi dibandingkan dengan yang lain. Jadi 40% permintaan itu untuk kemasan, baik itu kemasan makanan ya, ataupun di sini untuk food delivery. Ya. Nah, terutama untuk misalnya orang yang pesan antar ya, ataupun di sini untuk layanan grocery ketika kita belanja di supermarket atau di pasar misalnya. Jadi jenisnya juga jelas. Yang untuk kemasan ini ada PET, HDPE, kemudian PVC, PP, dan PS, serta LDPE. Ini adalah jenis-jenis kemasan yang memang umum untuk packaging atau food packaging. Ide bagaimana kemudian menangani limbah plastik yang mana bahwa kemungkinan plastik yang sudah tadi dipakai baik untuk bidang kesehatan ataupun di sini untuk food packaging, kemungkinan kontak dengan virus itu ada. Dan kita tahu bahwa
ketika virus SARS-CoV-2 ini melekat pada permukaan plastik, maka dia bisa bertahan, seingat saya, sampai dengan 72 jam atau 3 hari. Maka plastik-plastik yang seperti ini harusnya dikategorikan sebagai hazardous waste. Jadi tidak bisa kemudian ditangani seperti mengelola sampah plastik biasa. Nah, yang diusulkan di sini untuk jenis hazardous waste biasanya adalah metode insinerasi. Ya. Jadi plastik-plastik itu kemudian dibakar. Tetapi ketika dibakar, ya, ketika dibakar pada suhu kurang lebih 1000 derajat Celcius untuk memastikan bahwa tidak ada komponen gas beracun yang kemudian dihasilkan dan justru mempolusi, yang perlu dipertimbangkan jenis plastik seperti apakah yang kemudian layak untuk atau menghasilkan recovery energy yang dinilai layak. Ya. Nah, di sini di tabel 1 ini disampaikan nilai kalori yang dihasilkan dari pembakaran plastik. Jadi di situ ada PE, PVC, PA ya, atau poliamida, nilon di sini, ada PET, PP dan polistiren, serta kemudian partikel-partikel plastik halus. Nah, bisa kita lihat nilai mereka dalam mg itu berarti megajoule ya per kilogram. Ternyata di sini plastik seperti polietilen, jadi dalam bentuk HDPE ataupun kemudian LDPE ini menghasilkan recovery energy yang cukup tinggi. Demikian juga dengan polipropilen atau polistiren. Sedangkan yang paling rendah di sini kita bisa lihat antara PVC dan PET. Nah, PET padahal kita tahu juga limbah plastik dari PET seperti botol-botol minuman yang sekali minum ya, ready to drink food, ini banyak pakai PET dan itu juga memberikan kontribusi yang cukup besar ya untuk total limbah plastik yang dihasilkan ya dari konsumsi kita. Tetapi di sisi lain sebenarnya limbah seperti PET ini juga kalau dipilah, disortasi, dia tipikal yang bisa kemudian di recycle atau didaur ulang. Jadi mestinya di sini kemudian ada pemilahan ya, limbah mana yang kemudian harus bisa atau cukup ya valuable untuk di recovery menjadi energi, limbah mana yang kemudian bisa masuk ke recycle. Nah, mungkin ini introduksi yang bisa saya berikan. Nah, saya mengundang teman-teman, Pak Budi, Bu Rini, atau Bu Lia untuk kemudian menanggapi isu ini. Kebetulan kan di Kota Semarang ya, blessing in disguise, tahun 2019 sebenarnya TPA kita juga di Jatibarang, di Semarang, di sini sudah berubah sistem dari landfill sekarang menjadi semua sampah kemudian dikumpulkan dan dibakar menjadi energi. Nah, apakah ini menjadi solusi juga? Ini yang mungkin menarik untuk kita perbincangkan. Monggo Bapak dan Ibu silahkan. Komentar tentang waste to energy ini kayaknya menarik ya. Untuk negara-negara maju mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi negara berkembang itu ada sedikit konflik of interest yang harus diselesaikan, yaitu peran dari scavengers, dari pemulung. Ya. Pemulung itu kan sebelum ada sistem itu dipindah ke waste to energy, itu kan dia punya peran, gitu ya, kontribusi mengurangi reduksi jumlah sampah yang akan dibebankan ke final disposal site. Dan ternyata perannya besar. Kalau nanti seluruh sampahnya dirubah jadi energi, para pemulung akan kehilangan peran atau pekerjaan. Nah, yang menarik sekarang, Kota Semarang itu sudah berada dalam kondisi tanda kutip darurat sampah. Artinya bahwa volume sampah dengan luasan daya tampung TPA itu sudah tidak terlalu seimbang. Makanya mereka ingin segera melakukan itu. Tapi di sisi lain, pemulung harus berjalan. Hasil studi Yayasan Bintari menunjukkan bahwa sebenarnya plastik-plastik yang dipulung oleh pemulung itu ternyata nilai kalorinya rendah. PET itu rendah, jadi ya thanks God, mudah-mudahan ini menjadi penyelesaian. Pemulung bisa mengumpulkan, sedangkan plastik yang lain
bisa diubah jadi. Tetapi catatan ada suatu lembaga namanya ADUPI, Asosiasi apa itu ADUPI? Dia pengusaha daur ulang. Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia. Ya, ketuanya Bu Christina Halim. Christina Halim itu dia intinya posisi dari ADUPI mengatakan tidak ada plastik apapun yang tidak bisa didaur ulang, apapun, termasuk yang katakanlah sisa-sisa yang sudah serpian-serpian di PPA itu bisa. Jadi sebenarnya yang misalnya malah lebih baik didaur ulang, biarkan itu bertahan daripada jadi energi, lebih baik didaur ulang. Kalau dipikirkan ulang itu saya terlibat dalam fokus discussion dengan mereka itu yang disponsori SIAID itu ada Bintari, ada pemerintah kota, ada ADUPI. Pemerintah kota pengennya jadi listrik, ya ADUPI bilang semua plastik itu bisa dikumpulkan dengan baik, punya nilai ekonomi. Satu, yang kedua Bu, baca paper ini saya masih kesulitan menangkap angkanya ini yang disampaikan ya. Ini angka dunia, kalau angka dunia terutama di gambar data dari dua ya, gambar yang tentang tiga ya, tiga. Gambar, itu gambar ini gambar ini gambar tulisannya ya, gambar satu kan? Oh, satu. Pikir warna. Itu angkanya angka dunia atau angka berapa? PG3, betul, gambar itu. Tiga. Ya, yang pie chart. Bentar. Ini Anda sudah turun. Iya, ini saya nyari ini coba. Nyari keterangannya di atas. Nggak ada. Saya cari itu nggak ada, saya baca cepat. Iya. Dan memang dia mengatakan dia akan mengusulkan plastic waste footprint. Itu saya juga belum menemukan satuannya, apakah footprint dalam artian kilogram plastik waste per person, ya. Kemudian ini worldwide studinya atau tidak itu belum terbaca. Cuman saja dia menggunakan fact sheet dari WHO. WHO itu ada fact sheet tentang sebagai pustaka ya, kalau ada pustaka nomor 19. Itu berarti kemungkinan ya dia menggunakan data global, tapi tidak terlalu dijelaskan secara eksplisit di paper ini. Nanti kita perlu lebih perhatikan. Iya. Hanya menurut saya trennya yang menarik adalah bahwa mengusulkan indeks-indeks lingkungan global itu tren, mulai dari ecological footprint turun jadi water footprint, kemudian ada nitrogen footprint, dan sekarang ada plastik footprint, oleh dia dikembangkan jadi plastic waste footprint. Yang intinya itu beban atau yang beban dalam bentuk limbah plastik yang dihasilkan ya satuannya macam-macam, misalnya per wilayah atau per individu. Nah, saya kebetulan menuliskan kritik ini, kalau terlalu percaya pada indeks-indeks yang global ini bahayanya apa? Lupa hal-hal yang kecil, maksudnya kasus-kasus yang kecil itu sering tidak diperhatikan karena negara kemudian berambisi untuk yang penting angkanya turun. Contoh, kalau dia diberitahu Sungai Citarum ya sungai tercemar paling tercemar di Indonesia, ya. Plastiknya di dunia lah ya, Citarum. Maka fokusnya Citarum ini, bahkan sampai mengerahkan aparat militer ya. Tapi itu kan benar-benar menyelesaikan tapi gimana di pantai-pantai ya kan, paradoks narasi lingkungan itu dia melihatnya narasi besar. Baik atau tidak baik, diajarkan di kelas juga diajarkan, tapi kalau terlalu fokus pada itu lupa pada yang kecil. Jadi menurut saya yang jadi tantangan di program studi teknologi pangan mestinya bagaimana menjelaskan kepada mereka yang akan jadi produsen yang bertahan untuk sadar betul bahwa kalau bisa plastiknya dikurangi, ya usahakan dikurangi. Konsumen juga itu, konsumen punya tanggung jawab. Konsumsi makanan juga. Dalam hal itu
biar menghitung footprintnya per individu, bagus per individu, ya. Tapi kalau footprintnya ditarik per negara, nanti ada kecil-kecil lupa. Dan footprint per individu itu hanya bisa jalan pada kelompok yang terdidik. Meskipun sekarang Gojek pun sudah memperkenalkan indeks itu kan, ada kan pakai carbon footprint ya. Di aplikasi, jadi kalau Anda pengen membeli ya carbon footprint yang rendah, transportasinya yang mana ini nggak bisa pakai mobil, bisa pakai motor, Anda Gojek sekarang sudah sampai ke sana. Mudah-mudahan semua yang di marketplace online mempertimbangkan itu. Kadang-kadang kalau kita konsumen kan hanya mempertimbangkan pesan di apa namanya marketplace tertentu, ya kita pikir kan gimana ongkirnya itu kalau bisa gratis sampai yang paling murah. Ya, tapi karena saking kebeletnya pengen dapat sandalnya ini ya pakai yang satu hari sampai ya, atau yang 2 jam sampai ya kalau kerja. Nah itu tambah satu sekarang pengen footprintnya rendah. Nggak tahu 50 enggak silakan. Iya Pak. Iya, ya memang sebenarnya kalau saya sih melihat bukan ide footprintnya, tapi ide bahwa kita perlu mengetahui karakter dari sampah plastik yang dihasilkan itu menurut saya baik ya, karena mungkin tidak semua orang tahu ya apakah plastik kemudian nanti bisa diatasi dengan cara yang bagaimana. Ternyata ini bisa dengan insinerasi karena ada beberapa hal yang dipertimbangkan tadi. Tapi memang kalau kita bicara bahwa plastik waste footprint ini perlu atau tidak, ya ini memang masih debatable ya, apakah kita, untuk raising awareness mungkin perlu, tetapi apakah ini perlu sampai diterapkan di semua negara mungkin tidak. Menurut saya malah diskusi kita harusnya diarahkan ke aplikasi food safety ini. Kalau orang sudah mulai perhatikan apa namanya plastik footprint, mulai perhatikan bahwa plastik bisa dikonversi jadi energi, nah kira-kira relevansi riset-riset yang tentang akumulasi mikroplastik di makanan itu di makanan ya, di bahan pangan, di makhluk hidup yang bisa dimakan itu apa? Apakah masih jadi kursen atau enggak? Kalau menurut saya itu dua hal yang berbeda ya, karena kalau suara peneliti mikroplastik itu yang mau saya kalau saya sih itu dua hal yang berbeda. Kalau kita bicara plastik waste footprint, ya kita bisa melihat itu sebagai salah satu upaya untuk raising awareness atau meningkatkan kesadaran bahwa orang menggunakan plastik dengan bijak, ya, mengkonsumsi plastik dengan bijak. Kalau kita punya informasi tentang itu, tetapi ini kan lebih pada tindakan yang preventif ya sebenarnya. Sedangkan urusan mikroplastik yang mengontaminasi bahan pangan itu hal yang berbeda, itu nggak bisa dihindari karena toh plastiknya, mikroplastik itu sudah ada di lingkungan. Ya tentu saja ini butuh tindakan yang lain untuk mengatasi, tidak sekedar hanya plastik waste footprint itu cukup mencegah penambahan load mikroplastik ke lingkungan. Kita bisa menggunakan, mungkin salah satu caranya adalah ini, tetapi untuk mengantisipasi kontaminasi mikroplastik ke bahan pangan itu ya hal yang berbeda ya, karena kita nggak bisa membersihkan. Kemarin ketika saya presentasi di Open University, ada yang bertanya, bisakah kita membersihkan mikroplastik yang ada di lautan? Ya itu jelas menurut saya sih pribadi ya impossible ya, karena ya jumlahnya sangat masif, sementara teknologi juga masih terbatas dan nggak mungkin bisa mengatasi itu. Berarti Anda mengatakan untuk dosa yang sudah terlanjur puluhan tahun masih perlu waktu waktu untuk menyelesaikan. Jadi mengurus itu aja, silakan yang di daratan Anda bersihkan, yang di laut sudah terlanjur. Iya. Ya berarti malah ada waktunya juga sudah selesai.
Iya, karena menurut saya apa yang disampaikan Presiden dulu ya 2025 kita mengurangi sekian banyak plastik itu, tapi tidak menyelesaikan apa yang sudah terbuang dan mengontaminasi di lingkungan. Sama sekali tidak ada platform, bukan platform ya, strategi untuk mengatasi itu. Maka di sini menurut saya peran riset-riset tentang yang mikroplastik itu mungkin bisa memberikan ya paling tidak satu langkah lebih maju solusi apa nanti yang bisa diberikan. Begitu. Bu Nini dan Bu Iya, saya sih ingin menanya itu, tapi silakan Bu Nini dan Bu Iya. Ya, saya mungkin tertarik lagi yang disampaikan Pak Presiden yang dari Jakarta Jakarta nasional. di Jakarta. nasional. Jadi bahwa idenya itu kan didaur ulang. Apakah daur ulang itu kemudian tidak akan menjadikan apa ya, akhirnya masih akan masuk ke bisnis. Jadi seperti mengulang dari depan, kembali masalahnya tidak ada. Tapi kalau tidak dibakar jadikan energi masih hidupnya sama sekali juga. Jadi nanti masalahnya adalah ternyata ada sisa dari asap tambang yang mungkin akan ke bulu dan seterusnya. Itu yang akhirnya mungkin juga akan ke food system. Saya nggak tahu yang ide dari aktivitas itu yang apakah bisa. Itu bukan ide, tetapi bisnis juga. Itu kan kalau Bisnisnya itu. semua dikonversi jadi energi dia nggak punya bahan untuk pabriknya sebenarnya. Ya, maksudnya itu kan dia mengatakan seperti apapun masih bisa dimakan. Tapi akhirnya nanti akan jadi sampah yang pastilah setelah mungkin berapa kali didaur ulang akhirnya juga akan jadi sampah lagi. Iya, kalau konsep recycle kan memang kita sebenarnya memperpanjang masa aktif dari plastik itu ya, masa penggunaan plastik. Ya, by the end of the day ya pasti. Nah, kalau sekarang itu kalau semua dikonversi jadi penggunaan virgin material masih ada, masih ada. Nah, kalau nanti kemasan untuk buat kemasan makanan aja lah di kita ya seperti kita kan ya perlu plastik lagi ya, mobilnya dan bakar pun kita masih memerlukan itu virgin material. Nah, kalau di daur ulang kan lumayan, siapa tahu bisa mereduksi kebutuhan terhadap virgin material dan biji plastiknya kan menurun, arahnya ke sana. Meskipun penggunaannya kadang-kadang jadi reuse, 100% reuse itu nggak bisa. 100% reusable itu yang ada di cerita soal apa, sealable plastik itu ya, sealable plastik yang bisa di resealable plastik. Nggak tahu nih orang dunia gimana perspektifnya. Kami kan orang yang menggunakan dan menghindari plastik ya. Kalau orang dunia moderatornya kok saya terus ini yang cair. Jalan Bali ya. Kalau plastik yang memang nggak bisa dipindahkan dari karena itu masuk polimer dan ya kita perlu ya apa perlengkapan kita sehari-hari di rumah ya itu kan dari itu pasti ya plastik dan apa namanya kandungan senyawanya juga pasti kan. Cuma saya mau ini sih Pak bantu ini juga dan jadi setelah sekarang tuh kita sudah ada banyak aplikasi yang ambil sampah gitu kita yang diambil itu jadi ya saya juga semakin apa ya senang karena kita yang generasi sekarang ini jadi lebih aware juga tentang permasalahan plastik ini jadi mereka kemudian punya banyak tips gitu terus ada berita juga di berbagai kota kemudian nanti mereka bisa menghubungi satu-satu titik sampah yang mana itu masuk di aplikasi. Dan juga kemarin sih saya juga sempat dihubungin sama kayaknya komunitas juga menanyakan sampah di kampus ini apa penanganannya seperti mereka bersedia untuk mengambil atau membeli untuk apa sampah-sampahnya. Oke. Bu, saya boleh sharing gambar. Oh, boleh. Kenapa saya itu menduga ya terhadap footprint terhadap
indeks-indeks lingkungan global seperti itu. Ecological footprint itu intinya per orang butuh berapa hektar. Itu untuk mensupport kehidupan satu orang di dunia, di negara atau di kota, itu dibutuhkan berapa hektar. Cuman satuannya namanya global hektar. Jadi kadang-kadang menghasilkan menurut saya angka-angka yang anekdotal. Jadi misalnya Kanada itu pada tahun 2010 kalau tidak salah itu memerlukan 5 Kanada, 5 luas Kanada. Jadi untuk mensupport hidupnya yang sekarang itu yang memerlukan 5 Kanada. Itu anekdotal, tapi menarik karena menjadi praktis, angkanya satu kan single index, angkanya satu. Nah, apa yang saya khawatirkan dulu ini kalau sudah bicara plastik waste footprint itu nanti dibuat rankingnya, ya kan? Buat rankingnya per kapita orang Indonesia itu memproduksi limbah sekian kilo tertinggi di dunia misalnya, ya tertinggi di dunia. Mudah-mudahan tidak, ya. Ini tertinggi di dunia. Terus masalahnya kemudian itu akan meluas masalahnya. Kemudian ada kesepakatan internasional bagaimana mengurangi penggunaan plastik per kapita. Nah, kenapa saya jadi mengatakan menua? Di sisi lain, industri pangan Indonesia itu sedang tumbuh. Industri pangan belum bisa melepaskan diri dari plastik. Jadi ini menjadi menarik gitu. Kan makanya kan kenapa setiap itu suaranya kan dalam hal karena dia sama kerjasama dengan industri yang lain, kan bisa tuh bikin kantong yang daur ulang, jadi nggak apa-apa kantong itu apa ada dengan yang lain, argumennya gitu, wakilnya tuh argumennya gitu, orang bapak wakilnya itu dengan itu mana ada kita bisa berdagang ke industri tanpa plastik, kan lebih baik menggunakan plastik daur ulang. Kalau value dari itu Ya sampai hari ini ternyata belum ada yang harga. Dan yang menarik dalam hal mikroplastik sama punya problem. Jadi biodegradable. Biodegradable is the biodegradable. Ini juga bisa menghasilkan serpian tidak habis. Itu ada studi tentang itu. Mengatakan bahwa dia juga bisa jadi serpian kecil yang ternyata juga butuh waktu. Itu juga bisa masuk ke dalam sistem. Meskipun saya kira kita di San Diego itu dengar ya, mereka optimis ya. Industri plastik kan optimis waktu itu mengatakan bahwa kami akan bisa menggantikan ini kalau ada minta subsidi, minta supporting ekosistem itu. Ya pasti industri ini ekonomis mana ya? pasti industri pastinya konvensional ya nggak mau. Terus yang dari itu juga mereka tuh kayak butuh apa ya, butuh pemain kayak aktif pemain gitu. Jadi itu nggak bisa berdiri. Jadi kalau misalnya kita mau pakai mati misalnya, nggak bisa, tetap ada plasticizer yang menguat itu Ya. Dan industri plastik itu ternyata hanya belasan persen. Jadi dia itu sisa dari kalau kita tambang minyak fosil itu plastik itu kira-kira cuma belasan persen, kalau belasan cuma 16%. Jadi yang utama kali bahan bakar. Selama itu masih menggunakan bahan bakar aspal aja 5%, aspal itu cuma 5%. Kalau menghasilkan macam-macam itu, ya pasti emang kalau nggak diproses, pasti sayang. Jadi ini memang dilematis. Maka solusinya bisa berulang, bisa integrasi atau menggunakan multi apa ya? Multi channel, multi waste, ya. multi waste management program. tapi sementara juga ya tetap dioksinnya Ya. Ya kalau catatan yang diberikan memang harus di atas 1000 derajat Celcius supaya tidak menghasilkan gas-gas beracun. Ya. Itu Jepang yang saya itu juga ada yang Jepang yang cukup hebat juga. Pasti standarnya juga ketat. Jadi setelah ada kisah perempuan
perempuan tua yang tinggal di sebelah insenerator di Tokyo itu juga mengerikan. Dia tumbuh janggut, terus di sininya pulau merkuri, rambutnya terus ada dioksinnya dari darah, ya kan tinggi, sakitnya macam-macam. Itu diangkat majalah Time tahun 2000, Jepang. Padahal Jepang dari insenerator mesti memenuhi standar mestinya.